Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetap bersama saya Khodim Fadli. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat. Nah, sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dikategorikan menjadi dua, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Nah, penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, yang pertama adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Nah, pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai atau PPN, barang dan jasa, serta pajak penjualan atau barang mewah atas barang mewah atau PPNBM. Kemudian pajak bumi dan bangunan atau biasa dikenal dengan PBB, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, kemudian cukai dan pajak lainnya. Kemudian pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk, pajak atau pungutan ekspor. Nah, itu merupakan penerimaan perpajakan dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Kemudian yang berikutnya adalah penerimaan negara bukan pajak. Adalah semua penerimaan yang diterima negara yang dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, yang bisa berupa migas atau dari minyak bumi dan gas alam, kemudian dari non-migas yaitu pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagainya. Kemudian bagian pemerintah atas laba BUMN, jadi laba BUMN pasti ada menyisihkan untuk berapa persen untuk bagian pemerintah. Kemudian penerimaan negara bukan pajak lainnya. Nah, itu merupakan sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Yang berikutnya adalah pemerintah daerah atau sumber penerimaan pemerintah daerah. Secara garis besar, sumber penerimaan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Nah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Kemudian kalau pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau biasa kita kenal dengan PAD. Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah ini bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Nah, sumber-sumbernya dari mana? Sumber-sumber PAD ini dipungut dari pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Nah, jenis pajak daerah ini bisa pajak daerah yang dipungut oleh provinsi maupun pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten. Kemudian sumber PAD yang berikutnya adalah dari retribusi daerah, yaitu pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Nah, retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, maupun retribusi perizinan tertentu.
Kemudian dari sisi pembiayaan yang berikutnya adalah dana perimbangan. Nah, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Jadi ada APBN yang memang menyisihkan atau mengalokasikan dananya yang diberikan kepada daerah, ya kan. Nah, dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Nah, kelompok dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus atau biasa disingkat DAK ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perikanan, kelautan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dana alokasi umum, merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Nah, penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Kemudian dari pembiayaan ada lain-lain pendapatan yang sah dapat bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Kemudian bisa juga dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran penjualan aset dan investasi daerah pinjaman. Nah, itu merupakan sumber penerimaan dari pemerintah daerah. Oke, teman-teman, cukup sekian materi kali ini tentang sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kelas kalian masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.